Oke Brody, kembali lagi bareng gua ya Brody di channel Sebatas Gameplay. Kali ini kita akan mencoba menganalisis gameplay dari seorang Joy dengan rank di pertandingan 1316 dengan win rate di 86% ya Brody. Kalau misalkan kita lihat di sini dia adalah seorang top global keempat ya Brody. Tanpa basa-basi lagi, yuk mari kita simak video gameplay dia dan kita coba analisis sedikit demi sedikit ya Brody. Kembali lagi kalau misalkan ada kesalahan dari analisis gua, karena ini pure analisis menurut gua pribadi, yang mana tentunya masih banyak kekurangan, masih banyak yang harus dikoreksi. Maka dari itu gua sangat gua sangat berharap bantuan teman-teman untuk koordinasi atau untuk untuk berdiskusi di kolom komentar ini ya Brody. Oke, di sini kita sudah masuk ya Brody. Hampir saja dia tadi berhasil dikalahkan, diincar. Bukan diincar ya, pokoknya hampir saja dia dimatikan oleh seorang Irithel ya Brody. Namun dia berhasil kabur dan di sini dia langsung ke buff birunya dan langsung menggunakan ultinya untuk segera segera berhasil atau segera menghabiskan dari turtle-nya ya Brody. Oke, di sini mungkin tadi salah satu, karena kan Joy itu bisa dibilang itu ya istilahnya gak terlalu lama gitu untuk ultinya. Jadi menurut gua pribadi enak-enak aja sih Brody di sini. Dia berhasil. Oke, dia mengincar dari itunya Brody, mengincar hyper lawan itu. Tapi menurut gue pribadi itu pergerakan yang sedikit jarang kita pikirkan, tapi itu krusial banget sih Brody. Kenapa? Karena ya tentunya apalagi di early game itu, hyper di early game kalau mati itu sangat rugi sekali Brody menurut gue pribadi. Karena dengan meninggalnya hyper, tim kita bakalan dengan mudah, seharusnya bakalan lebih prepare atau lebih gampang lagi untuk melakukan set turtle ataupun set di area-area map Mobile Legends ini Brody. Itu menurut gue enak banget sih Brody. Apalagi kalau misalkan balik lagi ketika hyper tadi, misalkan kita sudah kalah 2 atau 1, otomatis seharusnya itu udah beda level 1 atau setidaknya god lane-nya yang sedikit lebih tinggi daripada hyper lawan. Cuman ya balik lagi, kadang-kadang ada juga yang hyper kita sudah mati, hyper lawan sudah mati, tapi tetap aja kita yang terlalu sembrono atau kita yang terlalu agresif gitu kan Brody, sehingga hyper lawan bisa dengan mudah mengungguli kembali god lane dan XP dari kitanya gitu ya Brody. Itu ya semoga aja penjelasan gue tuh lebih mudah dipahami ya Brody. Semoga aja. Pokoknya intinya kalau misalkan hyper di early game itu sebisa mungkin jangan matilah gitu Brody, supaya lebih presentasi menangnya itu lebih gede lagi lah Brody. Ya kurang lebih kayak itulah Brody ya. Oke, dia langsung kalau misalkan kita lihat di sini dia nggak ragu-ragu. Mungkin di sini kita bisa belajar kalau misalkan caranya bermain Joy itu. Yang pertama, lihat di sini dia menunggu pergerakan dari ininya. Dia ingin oke bener tuh kan. Di sini bisa banget ya Brody ditiru salah satu itu dikit lagi cuy. Oke. Ini bisa banget ditiru permainan dari seorang Joy dan timnya ini. Menurut gue ini kompak banget sih Brody, patut banget untuk kita tiru. Ini gue gak tahu dia bermain solo player atau mungkin dia bermain mabar, entah itu duo, trio ataupun 5 orang sekaligus gitu kan Brody. Ini gue tahu sama sekali. Cuma kalau dari sisi koordinasi, komunikasi, dari sisi geng dan dari sisi gameplaynya itu rapih banget sih menurut gue pribadi ya Brody. Oke,
Ya mungkin bisa dibilang bukan salah satu tips juga ya. Kalau misalkan kayak ya contohnya kita ambil gampangnya aja supaya lebih gampang memperjelas, lebih gampang untuk berdiskusi serta lebih gampang dalam menjelaskan apa yang gua maksud tuh. Kita ambil contoh di sini aja. Di sini Joy-nya nggak langsung ulti atau nggak langsung masuk. Dia kadang-kadang tadi udah, kalau misalkan teman-teman sekalian, di yang pertama itu di area set turtle dan yang kedua di area sini ya bro, di area sini Joy-nya itu dia menunggu, bener-bener menunggu hypernya, apalagi kan si ini hyper hyper Hanzo itu dia nggak akan di apa ya nggak maksimal aja gitu kan, apalagi kalau misalkan udah di tier atas gitu. Kalau misalkan kita paksakan itu ya agak kurang maksimal aja gitu, agak kurang efektif. Ada kemungkinan kitanya yang persentase kalahnya gede, atau mungkin ya Hanzo kalah pun palingan dia nggak kalah demi dalam artian benar-benar meningsoy gitu kan bro. Dia paling kalah kembali lagi ke bayangan atau ke tubuh aslinya gitu kan bro. Jadi dia dari tadi tuh kayak nunggu dulu nih bayangannya reset gitu kan. Jadi pun si Iritelnya nggak tahu, dia mungkin sudah melihat si pergerakan Joy ada di sini, sehingga si Iritelnya tuh nggak berani maju ke rumput-rumput ini. Tadi Iritel diam di sini kan ya Brody. Kalau misalkan Brody teman-teman tadi memperhatikan dari seorang Iritelnya ya Brody, tapi bukan sebisa mungkin, tapi yang jelas pergerakan si Joy ini dia benar-benar menunggu reset si Hanzo-nya itu benar-benar ultinya sudah terreset atau sudah kembali ke tubuh aslinya, baru dia masuk ke dalam warnya gitu kan Brody. Semuanya ini istilahnya semuanya ya kurang lebihnya gameplay hyper non tebel ya, gimana ya sebutannya, hyper yang bukan tebel-tebel banget, atau hyper assassin atau hyper yang darah tipis tapi damage sakit. Itu ya kurang lebihnya kayak gitu. Lihat lawan-lawan mengeluarkan skill-skillnya terlebih dahulu, atau mungkin lihat incer yang tipis-tipis terlebih dahulu, maka akan eksekusi yang tipis-tipis atau yang sudah buang-buang skill tadi gitu kan bro. Dia itu kayaknya kurang lebihnya semua orang hyper yang hyper carry ya istilahnya tuh, gue lupa, tapi kalau gak salah hyper carry lah istilahnya, yang menggendong atau memberikan damage besar itulah gitu kan bro. Biasanya gameplaynya tuh ya kurang lebih kayak gitu ya, karena memang menurut gue kayak gitu juga seharusnya gitu kan bro. Jadi ya bisa dibilang siapa yang maju duluan dia yang akan kalah duluan gitu kan bro, kurang lebihnya. Cuman ya kembali, ini hanya istilah untuk dalam gameplay kali ini ya, bukan berarti selalu yang maju duluan akan selalu kalah gitu, bukan berarti yang kayak gitu ya bro. Kalau misalkan di dalam ngelihat gameplay kali ini tuh kurang lebihnya kayak gitu, dia siapa yang war duluan maka dia yang akan merasakan kekalahannya duluan gitu kan bro. Oke, dia di sini dari mulai di base, kemudian ke turret ke buff biru, lanjut Lord, karena kan musuh pun persentase untuk war Lordnya pun sudah kecil, dalam artian di sini gameplaynya udah bisa dibilang menang banget gitu kan bro. Dari sisi jumlah kill, kemudian dari sisi gold pun ya 34 badi 24 udah 10.000 kurang lebih ya bro. Itu udah enak banget. Lihat di sini pergerakan Joy, melihat terlebih dahulu kira-kira bakalan bisa nggak masuk ke sini, tapi Joy nampaknya lebih memilih, ternyata Joy lebih memilih untuk mengumpulkan stacknya terlebih dahulu. Wow, sakit banget cuy, dan maniak Brody, seorang Grangernya mendapatkan maniak tanpa bantuan dari damage si hypernya ya Brody. Itu wah banget sih Brody. Oke, hyper Grangernya mendapatkan maniak, dan apakah ini adalah akhir bagi semua orang dalam game kali ini? Dan nampaknya betul sekali ya Brody. Oke Brody, di sini kita banyak atau beberapa bisa kita ambil pembelajarannya ya Brody. Yang pertama, sebagai seorang hyper carry atau hyper yang memberikan damage, yang dalam artian kayak hyper assassin atau hyper yang darah tipis tapi bisa memberikan damage besar, itu ya sebisa mungkin
khususnya untuk gua dan umumnya untuk teman-teman, atau bisa kita diskusikan di kolom komentar, kalau misalkan hyper yang seperti ini tuh jangan asal masuk atau jangan asal buka war. Sebisa mungkin lihat celah dan lihat kira-kira kapan kita masuk, kira-kira apakah kita masuk bakalan kita mati, atau mungkin lebih gampangnya apakah musuh kita geser map, apakah musuh kira-kira 2 orang atau 3 orang atau lebih, atau perkiraan semua skill-skillnya sudah keluar atau bagaimana, baru kita masuk ke dalam war tersebut ya bro. Di kurang lebihnya kayak gitu. Tapi berbeda cerita kalau misalkan hyper kayak misalkan hyper siapa namanya, hyper Freddy gitu kan ya, itu kan bukan apa, maksudnya damage-nya sakit tapi bukan apa ya, bukan kayak Goshen atau Joy yang sekiranya benar-benar sakit tapi damage tipis, darahnya tipis. Kalau Freddy kan darah tebal, damage pun kalau misalkan sudah levelnya beda 1, 2, 3 level itu udah sakit juga gitu kan. Dia bisa bilang hyper TB badan lah gitu ya bro. Oke, yang kedua di sini seorang Grangernya mendapat maniak tanpa bantuan hyper, maksudnya tanpa bantuan damage dari hyper ya bro. Di sini bisa dibilang kalau misalkan dari sisi damage pun yang lebih besar ya mungkin bisa damage bantuan dari seorang ini nih Ruby, kemudian si Matilda dan si Glue itu ya udah terlalu besar lah mungkin, tapi kan ya sedikit demi sedikit, istilahnya itu sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit kayak gitu kan bro. Jadi namanya damage sedikit itu bantuan dari damage teman-temannya, tapi tanpa damage yang utamanya itu, tapi seorang Granger bisa melakukan kill 4 langsung, atau dalam artian maniak di dalam gameplay kali ini ya bro. Mungkin kalau misalkan teman-teman mau melihat gameplay Granger, boleh banget di kolom komentar di spill, siapa tahu nanti gua bakalan kira-kira mencoba menganaliskan menurut gua pribadi, dan kita bisa berdiskusi lagi soal Granger atau soal gameplay analisis permainan dari seorang top global di dunia ini ya bro. Terima kasih banyak telah menonton video kali ini dan sampai jumpa lagi bro. Bye.